Assalamualaikum, masih bersama saya Pandu. Pada video per 13 ini kita akan mempelajari mengenai Web API. Web API itu adalah sebuah Web Application Programming Interface, yaitu merupakan interface yang disediakan atau dibuat untuk menyediakan data agar si data tersebut bisa dimanfaatkan dan digunakan dengan mudah di banyak aplikasi, kayak misalnya aplikasi web, mobile, hingga desktop. Jadi ya karena ada API ini, proses pengembangan aplikasi bisa dilakukan dengan lebih cepat karena cukup satu API, tapi datanya udah bisa dipakai di berbagai macam platform. Kemudian sederhananya API itu bisa diilustrasikan seperti berikut ini. API itu ada beberapa bentuknya. Dan kalau yang diilustrasikan di sini adalah API menggunakan pola REST, yaitu Representational State Transfer. Saya nggak akan menjelaskan lebih jauh mengenai pola REST ini karena nantinya bakal lebih mengarah ke pengembangan backend website. Dan sementara di tutorial series ini lebih mengarah ke pengembangan front-end website, yaitu untuk menggunakan data yang ada. Tapi ya intinya Polaris itu saat ini banyak digunakan karena sederhana, di mana jenis data yang diterima atau dikirimkan pada Polaris ini berupa format teks, JSON, atau bisa juga XML. Nah, kalau API yang menggunakan Polaris hampir sepenuhnya menggunakan HTTP dalam transaksi datanya. Jadi si pengguna atau aplikasinya harus membuat HTTP request pada endpoint atau URL yang udah ditentuin. Dan dalam akses endpoint API tertentu juga ada metodenya atau yang biasa disebut dengan HTTP request method. HTTP request method ini sebenarnya ada banyak, tapi yang paling penting ada 4 metode berikut ini. Pertama ada metode get yang digunakan untuk mengambil informasi dari web API. Kemudian ada metode post yang digunakan untuk menambahkan data ke dalam web API. Lalu ada metode put yang digunakan untuk mengubah data atau mengupdate data. Dan terakhir ada metode delete yang digunakan untuk menghapus data. Lalu setelah si pengguna membuat HTTP request pada API, maka si API bakal mengembalikannya dengan HTTP respon. Di HTTP respon kan tentunya akan memiliki respon yang berbeda-beda untuk setiap kondisi responnya. Sehingga ada yang disebut dengan status code, yaitu yang menunjukkan apakah request yang pengguna buat itu berhasil atau tidak. Berikut ini adalah beberapa status code yang dapat dihasilkan HTTP response. Baik, pengenalan mengenai web API-nya cukup sampai di sini. Selanjutnya saya akan menunjukkan cara mengambil data dari API, yang dimana bakalan dibutuhin pada website yang akan dibangun di tutorial series ini. Pertama, saya mau kasih tahu dulu bahwa kalian hanya butuh browser kalian aja, misalnya kayak Chrome atau Firefox, dan kalian nggak butuh tools khusus kalau coba mau melakukan request yang sederhana aja. Misalnya kayak mau coba get data aja atau ya pokoknya request yang sederhana gitu. Itu kalian nggak butuh tools khusus. Tapi kalau kalian mau melakukan request yang cukup rumit, kayak misalnya butuh key autentikasi, maka kalian butuh tools khusus. Di sini yang saya rekomendasikan adalah Postman. Pada video kali ini saya nggak akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Postman, jadi ya kalau kalian penasaran silahkan bisa dicoba sendiri. Karena saya mau mencontohkan yang sederhana aja, yaitu hanya get data aja, jadi saya bakalan pakai browser aja. Dan browser yang saya rekomendasikan kalau kalian mau testing API adalah Mozilla Firefox. Jadi API yang bakal kita gunakan adalah ini, COVID-19 API yang dibuat oleh Madroid, dan kalian bisa mengaksesnya dari link berikut ini. Di sini kalian bisa lihat dokumentasi tentang API ini. Nah, di sini ada routes nih, routes. Ini yang saya maksud sebagai endpoint API. Jadi kalau diibaratkan menjadi alamat rumah, endpoint itu kayak letak rumahnya tepatnya di mana. Kayak misalnya ada di blok mana, nomor berapa. Jadi maksudnya data itu ada di endpoint mana. Untuk setiap data tentu aja endpointnya bakalan berbeda.
Terus kalau di alamat rumah juga ada nama jalan atau nama perumahannya dulu kan. Nah, sama di API juga endpoint harus diawali dengan nama jalan atau nama perumahannya dulu. Kalau di API ini awalannya adalah ini covid19.matro.id, dan ketika awalan dan endpoint digabung maka akan menjadi sebuah domain. Sekarang saya akan mencontohkan ya cara mengakses data melalui API ini. Langsung aja buka tab baru dulu, lalu tinggal digabungin aja awalannya tadi, covid19.matro.id. Nah, digabungin dengan roots-nya. Misalkan saya mau mengakses data global Summary, yang dimana adalah data yang menunjukkan data persebaran COVID secara global, maka saya bisa gabungkan awalan dengan /API. Awalannya /API, lalu tekan enter. Nah, di sini bisa kalian lihat, data yang dihasilkan itu dalam bentuk JSON. Ya, JSON. Kalian juga bisa lihat di sini raw datanya, nih raw data. Seperti yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya, data yang dikeluarkan oleh API itu adalah dalam bentuk JSON string. Nah, ini adalah JSON string. Setelah dikonversi, maka akan berubah menjadi objek JSON seperti ini. Oke, sekian pengenalan mengenai JSON web API-nya. Di video selanjutnya kita akan mulai mengambil data dari API ini yang kemudian kita render menjadi komponen dalam website.